Usaha itu membutuhkan proses, tidak serta-merta buah kopi langsung menjadi secangkir kopi yang nikmat, tetapi membutuhkan sebuah proses yang sangat panjang dan membutuhkan waktu. Saya yang notabene dulu hanya sekolah pakai C bisa melanjutkan sampai ke jenjang perguruan tinggi dan bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Wahyuni. Saya owner dari Babadan Merapi Coffee, produk kopi lokal asli Merapi yang beralamatkan Dusun Babadan 2, Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Saya memulai usaha produksi olahan kopi Arabica ini sejak 2019. Jenis kopi yang ditanam di lereng Gunung Merapi ini dengan varietas Lini S, Kartika maupun Sigarar Utang. Pada tahun 2019 itu saya duduk di bangku kelas 2 SMA, namun saya melanjutkannya di pendidikan non-formal paket C karena mengidap penyakit ketidaksempurnanya fungsi ginjal. Saya belajar mengolah kopi dengan alat yang seadanya waktu itu, dengan yang manual, dan akhirnya bisa diterima oleh masyarakat luas baik nasional maupun internasional, dan akhirnya berjalan hingga sekarang. Kalau penjualan di dalam negeri kan bisa lewat paket ataupun datang langsung. Kalaupun yang di luar negeri itu lewat agensi tenaga kerja. Kopi Indonesia ditawarkan di kafe-kafe luar negeri. Salah satunya yang berjalan saat ini yaitu di Jepang. Kafe-kafe di sana yang cocok dengan Babadan Merapi Coffee. Bagaimana Babadan Merapi Coffee ini bisa dikenal oleh masyarakat luas? Itu salah satunya lewat event baik nasional maupun internasional. Selain itu juga membangun jaringan baik secara online maupun offline supaya ke depan kopi Merapi Babadan ini bisa terkenal luas dan bisa dikenal dengan rasa yang memiliki ciri khas. Tidak dipungkiri bahwa saya waktu itu minder karena memang latar belakang saya yang pendidikannya masih rendah dan juga lingkungan saya yang memang berada di pelosok Merapi. Tapi kenapa saya tetap bisa jalan, tetap lanjutkan ini karena support dari teman-teman bahwa potensi yang ada di wilayah ini harus dikembangkan dan diperjuangkan. Rasa minder itu akan hilang beriringan waktu dengan potensi yang kita usahakan itu menuai hasil. Yang menjadi faktor saya bisa bertahan, tetap semangat untuk usaha kopi ini, saya bersinergi dengan orang-orang di kota yang notabene latar pendidikan yang baik, dengan orang-orang yang peduli dengan potensi desa. Itu yang membuat saya semangat dan termotivasi untuk terus berjalan. Yang menjadi kebanggaan itu pertama untuk diri saya sendiri, saya bisa keliling Indonesia, dikenal oleh masyarakat luas, dan selain itu juga meningkatkan perekonomian di wilayah sekitar saya. Kopi yang mereka tanam itu bisa laku dengan harga yang fantastis. Untuk menghargai petani itu harga kita tinggikan, tapi kita minta kualitas yang baik, yang bagus, yang sesuai standar yang sudah kita tentukan, yaitu petik merah tanpa ada yang tercampur petik hijau. Saya itu mengawali kopi memang benar-benar dari nol modal, nol ilmu tentang kopi. Nah, tetapi kenapa saya akhirnya menemukan jalan? Karena menemukan prinsip lakoni dulu, nanti ilmu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita lakoni. Karena ilmu pada dasarnya itu adalah sebuah pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Nah, untuk mendapat pengalaman itu sendiri, kita harus mencoba dan mencoba. Meskipun dalam percobaan itu selalu gagal, tetapi itu adalah sumber ilmu yang kita dapat dari perjalanan kita sendiri. Nah, pada saat itu adalah ketika kopi belum laku, diproses dengan sebisanya, yaitu dengan alat tradisional, dengan alu lumpang, kita deplok bahasa Jawanya. Ya, kita tetap percaya diri bahwa ini adalah kopi terbaik yang kita proses. Meskipun itu belum terbaik sesuai SOP yang diterapkan untuk kopi itu sendiri. Ketika sudah ada yang membeli, akhirnya kita dapat revisi. Nah, dari itulah kita mendapatkan ilmu bekal untuk kopi yang baik, yang sesuai standar, yang bisa diterima oleh pecinta kopi.
Kalau standar kopi yang enak mungkin itu adalah sugesti bagi penikmatnya itu sendiri. Tetapi kalau proses, kita yang menentukan. Kopi terbaik yaitu berasal dari proses yang baik dan benar. Kalau bedanya kopi Arabica dan Robusta itu dari fisiknya aja udah terlihat. Secara daun lebih lebar kalau Robusta itu. Jadi kalau Arabica itu daunnya lebih kecil. Selain itu tempat tanamnya yang paling cocok itu juga beda. Kalau Arabica itu di atas 1000 meter dari permukaan laut. Kalau Robusta itu di bawah 1000 meter dari permukaan laut. Kalau soal rasa, Arabica itu lebih ke fruity, lebih ke manis. Namun untuk rasa yang pahit itu kurang. Tapi kalau Robusta itu lebih strong, lebih ke pahit. Robusta itu bisa dipadukan dengan gula, bisa dengan creamer. Tapi kalau Arabica malah lebih cocok tanpa gula. Karena rasanya nanti lebih menonjol ketika tanpa campuran gula maupun creamer. Produksi kopi itu ada dua macam. Jadi yang pertama itu produksi ketika pasca panen. Jadi ketika pasca panen kita full produksi untuk mengolah kopi ini bisa menjadi biji kopi yang siap untuk diolah maupun siap untuk dipasarkan. Setelah musim pasca panen mungkin kita produksinya adalah produksi untuk dijual dalam bentuk bubuk maupun bentuk green bean maupun bentuk roast bean. Produksinya pasca panen itu setahun sekali, tetapi seminggu sekali kita produksi. Dengan rata-rata seminggu sekali itu petani menghasilkan 3-4 ton kopi ceri atau buah kopi. Puncaknya panen raya kopi Arabica itu di bulan Juni-Juli. Bisa mencapai seharinya itu 5 kintal sampai 6 kintal. Kalau penjualannya saat ini bisa sampai seluruh kota-kota di Indonesia seperti Yogyakarta, Semarang, Bali, Lombok, Jakarta, Bandung, dan menyeluruh ke seluruh Indonesia. Bahkan luar negeri pun juga ada permintaan, seperti Jepang, ada permintaan dari Prancis, Rusia. Tetapi untuk marketing prioritas adalah dalam negeri. Kalau pengalaman pahitnya di kopi itu ketika awal-awal produksi tahun 2019, tahun 2020 itu pas musim panen belum menemukan pasar, Pak. Ini kopi ini mau dijual kemana? Saya nggak tahu mau dijual ke siapa. Cuman yang saya lakukan adalah tetap menjaga kualitas kopi. Misalnya kopi tidak terjual, kita prosesnya leda-lede, yang membeli saat itu mungkin tidak kembali lagi sampai hari ini. Mungkin pencapaian terbesar saya adalah kopi belum panen, udah ada yang order. Saya yang notabene dulu hanya sekolah pakai C bisa melanjutkan sampai ke jenjang perguruan tinggi dan bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Saya tetap bertahan, tetap akan melanjutkan usaha kopi ini meskipun ada peluang-peluang saya harus ngantor maupun saya harus kerja di lembaga manapun. Kopi ini yang bisa membuat saya bisa mengenal dunia sejauh ini. Saya tidak mengira bahwa perjalanan saya akan sejauh ini dan bisa melewati fase-fase yang sangat ekstrim di bidang bisnis kopi. Tetapi inilah sebuah mimpi. Kalau harapan ke depan, Babatan Merapi Coffee tetap eksis di bidang perkopian nasional, tetap menjadi kopi yang diminati oleh penikmat kopi dan juga bisa menjadi kopi yang dinanti-nantikan. Dari saya, pesan untuk teman-teman yang mau menjalankan usaha atau mengawali usaha yang memang benar-benar dari nol secara modal maupun secara pengalaman atau wawasan. Yang pertama adalah kuatkan niat, tekad, dan disiplin atas apa yang kita lakukan. Karena dari situlah kita akan mendapatkan ilmu, pengalaman, kita akan mendapatkan kegagalan tentunya, tetapi itulah yang mendasari kita berjalan sejauh yang kita inginkan. Inilah Babatan Merapi Coffee, bisa teman-teman lihat di Instagram kami Babatan Merapi Coffee, atau bisa tanya-tanya langsung, sharing-sharing langsung tentang kopi maupun tentang usaha kopi di nomor WA saya 085 743 668 939. Dan jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe Rona Rene Vlog.
Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.